Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dan di Asyari Channel. Baik teman-teman, rekan pengelola PAUD di seluruh Nusantara, pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara merencanakan dan pelaporan BOP PAUD tahun 2022 pada situs bopkemdikbud.go.id. Oke teman-teman, bagaimana keseruannya? Ikuti videonya sampai selesai. Baik teman-teman, sebelum teman-teman masuk ke situs bopkemdikbud.go.id, teman-teman harus merencanakan terlebih dahulu anggaran kegiatan dari BOP tersebut, seperti yang telah saya buat seperti ini, agar bisa mempermudahkan saat menginput data di bopkemdikbud.go.id. Jadi kira-kira seperti ini rencana kegiatan dan anggaran sekolah BOP tahun anggaran 2022. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, seperti ini. Jadi di sini ada kode rekening, kode program kegiatan, kemudian uraian, rincian perhitungan, jumlah BOP reguler, kemudian direalisasikan di tahap ke-1 yaitu pada bulan Januari sampai Juni, dan tahap kedua Juli sampai Desember. Oke, setelah teman-teman membuat rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS BOP tahun anggaran 2022, barulah teman-teman bisa membuka situs bopkemdikbud.go.id. Sekarang ini kita inputkan ke dalam situs bopkemdikbud.go.id. Jadi teman-teman bisa membuka Google Chrome, kemudian aktifkan terlebih dahulu jaringan internet. Teman-teman ketik bopkemdikbud.go.id. Jadi ini tampilan aplikasi BOP 2021, bantuan operasional penyelenggaraan BOP pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini teman-teman bisa masuk menggunakan username dan password, atau teman-teman juga bisa menggunakan SSO, di mana SSO ini merupakan akun Dapodik PAUD yang teman-teman buat. Ya, sekarang kita coba menggunakan SSO. Kemudian tampilan SSO di sini teman-teman masukkan email dan password. Setelah dimasukkan secara benar, maka klik masuk. Ya teman-teman, ini adalah tampilan dari bopkemdikbud.go.id. Untuk langkah yang awal, teman-teman harus menginput perencanaan terlebih dahulu. Ya, teman-teman pilih perencanaan, kemudian pilih input perencanaan. Di sini nampak jelas berwarna biru, hijau, merah. Catatan perencanaan harus dibuat dalam 1 tahun anggaran. Pelaporan bisa dilakukan setelah perencanaan sudah dilakukan 100% sesuai dengan pagu 1 tahun. Jadi kita sebagai pengelola PAUD harus membuat perencanaan 100% terlebih dahulu, barulah perencanaan tersebut bisa kita realisasikan. Kalau tidak membuat secara keseluruhan ataupun 100%, maka perencanaan ini yang dibuat tidak dapat dilaporkan. Oke, baik teman-teman, di sini saya coba memasukkan salah satu perencanaan, kemudian input perencanaan. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Kemudian di sini ada jenis komponen.
Ya, teman-teman bisa pilih penerimaan peserta didik baru. Kita buka ARKAS, kita buka RKAS yang telah kita buat. Contoh di sini penerimaan peserta didik baru. Jadi teman-teman bisa lihat, kemudian teman-teman kembali ke situs BOP, jenis komponen, kemudian jenis penggunaan. Penggunaannya digunakan untuk pengenalan lingkungan satuan pendidikan untuk anak dan orang tua atau publikasi pengumuman penerimaan peserta didik baru atau pencapaian pengembangan anak. Di sini kita pilih publikasi, kemudian kita buka kembali RKAS, pengadaan formulir pendaftaran siswa baru. Kembali kita menuju BOP. Di sini kita buka pengadaan formulir pendaftaran siswa baru. Kemudian teman-teman isi jumlah, misalnya 30, kemudian satuannya lembar, dan harga satuan misal Rp250. Setelah itu teman-teman bisa klik simpan. Karena di sini saya sudah membuat perencanaan selama 1 tahun, maka kita bisa melihat hasilnya di rincian perencanaan yang telah kita buat. Ya, ini teman-teman. Jadi di sini apabila kita menemui kesalahan, kita bisa menghapus atau mengedit, merubah kesalahan yang kita buat di dalam penginputan perencanaan. Kita pilih edit atau kita pilih hapus. Dan ini ada yang berbeda karena ini uraian ataupun kegiatan ini telah dilaporkan atau telah kita buat pelaporannya. Oke, itu adalah cara membuat ataupun input perencanaan di BOP kemdikbud.go.id. Ya, ini teman-teman bisa lihat perencanaan yang saya buat selama 1 tahun. Kemudian halaman yang kedua, halaman yang ketiga, dan halaman yang keempat. Jadi kira-kira seperti ini apabila setelah kita input keseluruhan dari RKAS yang telah kita buat seperti ini. Ya, ini dia. Oke. Sekarang kita coba untuk membuat pelaporan. Kita pilih menu laporan, kemudian input pelaporan. Jadi teman-teman bisa scroll ke bawah. Ya, di sini teman-teman untuk input laporan penggunaan dana di tahap yang ke-1, teman-teman bisa melihat RKAS-nya kembali. Misalnya ini penerimaan peserta didik baru kita realisasikan di tahap yang ke-1. Seperti pada kolom ini adalah realisasi di tahap yang ke-1 atau dua-duanya sama sekali. Di tahap yang ke-1 ada, kemudian di tahap yang kedua juga ada pelaporannya. Jadi teman-teman coba lihat di sini untuk pelaporan yang tahap yang pertama. Di sini pengadaan formulir pendaftaran siswa baru. Jadi sekarang kita laporkan atau pembelian ATK PPDB. Ya, sekarang kita coba kembali ke BOP Kemdikbudnya. Pelaporan pengadaan formulir pendaftaran siswa baru. Sekarang kita lihat kembali pengadaan formulir pendaftaran siswa baru. Ya, kita kembali. Sini belum kita laporkan. Untuk melaporkannya atau pelaporannya, kita tinggal klik lapor. Kita klik lapor. Kemudian di sini input laporan pengguna anggaran BOP
tahap yang pertama. Di sini teman-teman perencanaannya 35. Jumlah realisasi apabila perencanaan ini 35 kita realisasikan habis di tahap yang ke-1, maka kita pilih 35. Atau kita realisasikan di tahap yang ke-1 itu 20. Kita tinggal pilih 20. Kemudian tahap yang kedua nanti juga sisanya yaitu 15. Dan ini tidak aktif kolomnya karena kita sekarang berada di realisasi tahap yang pertama. Jadi untuk penerimaan peserta didik baru, pengadaan formulir, yaitu kita realisasikan habis di tahap yang pertama. Kita ketik 35 seluruhnya dan kita simpan laporan. Pastikan data yang akan Anda proses sudah sesuai. Oke, kita simpan laporan. Untuk melihat hasil dari ataupun rekapitulasi pelaporan, maka teman-teman bisa milih menu laporan, kemudian pilih rekapitulasi pelaporan. Ya, teman-teman bisa lihat di seperti ini. Ini adalah realisasi dari pelaporan yang baru saja kita lapor. Baik teman-teman, sekian tata cara perencanaan dan pelaporan BOP kemdikbud.go.id pada aplikasi BOP PAUD 2022. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat. Selamat mencoba dan jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila teman-teman mengalami kesulitan di dalam perencanaan dan pelaporan aplikasi BOP PAUD 2021. Oke teman-teman, sampai berjumpa kembali pada video saya yang berikutnya. Wassalam.